Fakir akan mengutip sebuah pembahasan yang ada di dalam kitab Minhatul Habib. Insyaallah saya akan membahas tentang siapa itu kedua orang tuanya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengenal kedua orang tuanya Nabi, kita harus perlu tahu bahwasanya siapa itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah di sini disebutkan huwa man kanu baina azmatir rasul aw fi zaman rasul lam yudrik ilaihim. Ahlul fatrah itu adalah orang di mana di antara rasul dan pergantian rasul itu belum diutus antara rasul. Maksudnya ketika di zamannya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa telah wafat, sebelum datangnya Nabi Muhammad itulah disebut zamannya azmatul rasul. Antara nabi ke nabi belum ada. Ketika Nabi Isa sudah meninggal belum ada itu rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka disebut disitulah kalau ada orang-orang yang belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan ilmu ajaran Islam, itu disebutnya orang ahlul fatrah. Au fi zaman rasul lam yudrik ilaihim, atau dia mengalami zaman rasul akan tetapi belum diutus sebuah rasul kepada kaum tersebut, maka bisa disebut kaum itu kaum ahlul fatrah. Wa hum najud wa in badalu wa ghuru wa abdul ausan. Mereka itu selamat. Sebab kenapa? Ya kaum tersebut belum diutus rasul, makanya dia selamat dari pengajaran. Lianna ma'rifatan la tajib 'alaihim, karena pengetahuan atas mereka itu tidak wajib. Pengetahuan terhadap ilahi, pengetahuan terhadap agama, terhadap ahlul fatrah itu tidak wajib, karena belum ada seorang pun yang mengajari dia tentang agama. Kalau dia ketika di akhirat nanti dia dituntut, dia akan menjawab. Telah disebutkan dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Tidak akan orang itu diazab sampai dia di kampung itu orang tersebut di kampung itu diutus seorang rasul. Maka ketika beliau ditanya kenapa tidak begini, maka dia menjawab atas perkataannya Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kalau dia ditanya agama ini nggak tahu, agama ini nggak tahu, ajaran ini nggak tahu, dia sebab dia beralasan tidak ada seorang pun yang mengajari dia ilmu agama. Nah, wa ma hunna yu'allimu anna abawan nabi sallallahu alaihi wasallam najian li'annahuma lam yudrik ba'itsatur rasul. Di sini kita mengetahui bahwasannya ibu dan ayahnya Nabi itu selamat karena mereka berdua tidak mengalami keutusan Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, kedua orang tuanya Nabi telah wafat. Makanya salah satu orang tuanya Nabi itu disebut ahlul fatrah. Bal ba'duhum dhahaba ila tahiratihima min rijis syirik wa amr al-jahiliyah. Maka ulama berpendapat bahwasanya kedua orang tuanya Nabi itu suci dan suci dari najis syirik, dari perkara-perkara orang-orang yang jahil. Kama fi qauli latif wa qauli fasl wa tijani darari wa ghairi naqla 'an Imam Suyuti wa ghairihi. Ama kaunu ma min ahli fatrah fa zahir. Dan keadaan kedua orang tuanya Nabi ini bagaimana kalau salah ahli fatrah ini? Fahallaka dalil ala kauni ma ghairu musyrikin. Di kitab ini ditanyakan apakah ada dalil bahwasanya kedua orang tuanya Nabi itu bukan orang yang musyrik. Naam. Di sini menjawab, mu'alif ini menjawab naam min wajhain, ada dua jawaban di sini. Yang pertama apa? Anna jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi laisa fihim kafir. Ya, betul. Bapak dan ibunya Nabi bukanlah orang kafir. Istadalla Imam Suyuti bi ayati wa hadis. Imam Suyuti mengambil dalil dari hadis dan dari Quran bahwasanya ibu dan ayahnya Nabi bukanlah seorang yang kafir. Minhuma hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikutip, yang diambil oleh Imam Suyuti. Apa di dalam hadis tersebut? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam azalu anqal min aslafit tahirina ila arhamut tahirat.
senantiasa aku ini dipindahkan dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Kata ini perkataannya Nabi Muhammad SAW. Senantiasa aku ini dipindahkan dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW yang suci dilahirkan dari rahim yang musyrik, dari rahim yang kotor. Gak mungkin. Ini hadis berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang suci dan keluarga yang garis keturunannya itu orang yang suci. Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW yang suci keluar dari rahim yang kotor. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Imam Suyuti berpendapat mengambil riwayat lagi dari Al-Quran. Waqad qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najasun. Telah jelas di surat At-Taubah ayat 28 bahwasanya dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang yang musyrik, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, entah dia menyembah berhala, entah dia menyapa. Maka di sini pengertian bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beriman, hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang musyrik. Kalau orang andaikan kedua orang tuanya Nabi itu musyrik, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW dilahirkan kepada orang tuanya tersebut. Karena di sini disebutkan innal musyrikuna najasun. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ibu dan bapaknya dan kakek-kakeknya itu bukanlah orang yang najis. Fawajaba an yakun ahadin min ajdadihi musyrikan. Maka wajib kita mengetahui, wajib kita beriktikad, berkeyakin bahwasanya kakek-kakeknya Nabi, nenek-neneknya Nabi sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Ibrahim itu nggak ada satupun yang musyrik. Sebab dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim itu bukanlah orang yang najis. Ayastala sahibul qawli fasal bi qawli ta'ala innama yuridullahu liyudhhabu 'ankum rijsa ahli baiti wa yutahhirukum tathira. Dan berpendapat yang kedua nih, annallaha yahuma fa amana bihi. Ada yang pengertian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kedua orang tuanya Nabi, maka kedua orang tuanya Nabi ketika dihidupkan kembali, kedua orang tuanya Nabi beriman kepada Nabi. Rawal Khatib wa Suhail, telah diriwayatkan Al-Khatib dan Suhail an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbah anna yuhyiya lahu abawayhi fa ahyahuma fa amana bi thumma amatahuma. Diriwayatkan Al-Khatib dan Suhail dari Sayyidina Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Tuhannya untuk menghidupkan kedua orang tuanya Nabi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihidupkan kedua orang tuanya Nabi. Dan ketika orang tuanya Nabi dihidupkan, maka berimanlah kedua orang tuanya Nabi, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kedua orang tuanya Nabi telah Islam, telah mengucapkan dua kalimat syahadat, summa amatuhuma. Kemudian kedua orang tuanya Nabi dikembalikan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani nahwahu. Ini telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa ila asyar Syekh Muhammad Azab fi maulihi biqaulihi wal walidayhi rabbuka ahyahuma qad jahadzal fil hadithi wa ayyada. Disyaratkan kepada Syekh Muhammad Azab di Maulid Azab di terdapat wal walidayhi rabbuka ahyahuma, bahwasanya kedua orang tuanya Nabi telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang hadis ini. Qad amana haqqan bihi fastaujaba. Maka dengan ini hak kita wajib beriman kepada kedua orang tuanya Nabi. Kullun najah wa bil janani takhallada. Dan keduanya itu selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini berpendapat bahwasanya ibu dan ayahnya Nabi bukanlah orang yang syirik, bukanlah orang-orang kafir,
maka kita harus beriman kepada kedua orang tuanya Nabi. Bahkan orang-orang yang di luar itu terkadang berpendapat bagaimana kedua orang tuanya Nabi, sedangkan kedua orang tuanya Nabi itu tidak mengalami keislamannya Nabi. Belum Nabi ketika kedua orang tuanya Nabi telah meninggal, Nabi itu belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Maka ini tadi ketika semua yang kita telah baca itu dalil-dalil bahwasanya kedua orang tuanya Nabi itu telah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui bahwasanya garis keturunan Nabi, kakek-kakeknya Nabi, ibu-ibunya Nabi, nenek-neneknya Nabi beriman, kita wajib, maka kita harus mencintai terhadap beliau. Nggak rugi kita mencintai, bahkan kita menghafal nasab-nasabnya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya kita menghafal. Nggak rugi kita, apalagi kita mencintai garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata ulama apa? Faza qalbun bihubbi ashabi kahfin, fa kaifa ashqa bihubbi ahli bait Rasulillah. Ulama berkata, faza qalbun bihubbi ashabi kahfin, anjing saja selamat, anjing saja bisa mulia karena cinta kepada ashabu kahfi, kepada ashabu kahfi. Anjing ini setia, anjing ashabul kahfi ini setia kepada Ashabul Kahfi, menginap di dalam gua bertahun-tahun, setia kepada Ashabul Kahfi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Qur'an, disebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an, sebab kecintaan anjing itu terhadap Ashabul Kahfi, maka itu diabadikan namanya itu anjing di dalam Al-Qur'an, sebab cintanya anjing itu terhadap Ashabul Kahfi. Fa kaifa ashqahu bi ahli bait Rasulillah. Bagaimana bisa celaka orang yang cinta kepada ahlu bait Rasulullah? Bagaimana kita bisa celaka kalau kita cinta kepada ahlu bait Rasulullah? Nggak rugi. Orang yang cinta kepada ahlu bait Rasulullah, insya Allah kita cinta kepada ahlu bait, kita akan dicinta oleh Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya belum banyak mutolak lagi, sisanya kita akan teruskan pembahasannya. Mungkin segitu saja inti dari mengetahui bahwasanya ahlul fatrah itu adalah orang di mana yang tidak dapat pelajaran agama Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.